Ustaz nggak di record. Materi hari ini adalah jajar genjang. Genjang. Ya. Dan nanti kalau nyampe ya ada bilang ketupat. Ya. Kita satu-satu dulu ya. Melihat waktunya nanti. Jajar genjang. Jajar genjang ya. Kalau antum mau lihat pengertiannya itu ada di halaman 128 yang atas. Jajar genjang 128. ya. Bukan. Jajar genjang itu Sebuah segitiga dan bayangan. dapat dibentuk dari gabungan Sebuah segitiga dan bayangannya setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik bayangannya salah satu sisinya. Setelah diputar setengah putaran dengan pusat titik tengah salah satu isinya. Nah, ini cara panjang dan lebar ya, begini. Jajar genjang seperti ini ya. Dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan bayangannya. Ya. Antum bisa lihat di halaman 127 nah. Ya, di sini mungkin Anda gambarin ulang tapi ya sederhana ya, mungkin nggak bisa bagus-bagus banget. Misalkan begini. Itu segitiga. Nah, ini segitiga. Ya. Ini segitiga. Nah, di segitiga ini itu diambil sebuah titik di sini. Ya, inilah titik tengah. Ya. Di tengah, misalkan ini sisi A, B, C. Nah, sini titik tengahnya. Oh iya, bisa. Nah, kalau kita buat bayangannya, tahu bayangannya? Tahu. Bayangan. Atau kita buat duplikatnya dari bangun ini, ya, yang sama persis. Dari jajar genjang. Tapi kita putar ke arah kanan, ya, atau ke arah kebalikannya. Pokoknya kita putar sedemikian rupa menjadi seperti ini. Nah. Kayak kue. Kue. Kayak kadal. Kadal gak tuh? Hah? Nah, tinggal digabungin. Dua, jadi jajar genjang. Nah, posisinya ya dari yang A, B, C ini itu nanti gini posisinya. Ini B-nya jadi di sini. Terus di sini A. Yang bawah C. Jadi C. Kebalik. Hah? Ini putarnya ke kanan ya, bentar. Ini putar ke kanan. Bayangin coba, gimana? Bayangin putar ke kanan. Kan begini. Tapi titik porosnya itu yang titik ya, yang bentuk titik itu sebagai titik poros. Putar Ustaz, anak putar. Kan begini. Nah, berarti ke kanan. Berarti C-nya di sini. C-nya di bawah, bener. Nah, ini A. Ya. Nah, ini tetap titik porosnya yang ini. Nah, jadi ini bayangannya, tapi udah diputar. Ya, atau kita bilang duplikatnya udah diputar. Nah, hasil perputaran ini, terus kita gabungkan antara ini garis garis BC dengan garis BC, kita satuin, tempelin, Dua. Nah, maka jadi jajar genjang. Jajar
Genjang. Dari genjang. Terus Nah, ini ya, ini ada catat situ. Ya. Jadinya, nah kalau udah seperti ini maka Ane ganti nama ya. Ganti nama aja, gini. Nah, itu namanya jajar genjang. Ya. Nah, jajar yang ini juga punya Diagonal. diagonal. Ya. Tapi ini diagonalnya beda ya? Nanti ya, kita lihat di sifat-sifat. Pokoknya ini jajar genjang. Aduh, ada yang hilang. Hah? Ya, yang pengertiannya hilang, nggak apa-apa ya. Tadi ya. Iya. Oke. Terus kita ke sifat-sifat. Ya. Kita ke sifat-sifat. Ada telepon. di mute, Tat. Saat Sekarang ke sifat-sifat. Ya. Sifat-sifat. Ya, sifat-sifat. Yang pertama. Ya. Yang pertama sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke, itu mirip banget dengan yang ada pada persegi panjang ya dan persegi. Terus ini sifat yang kedua adalah sudut yang berhadapan itu sama apa? Sama besar. Terus yang ketiga jumlah besar sudut yang berhadapan adalah bukan berhadapan. Tadi udah berhadapan ya. Berdekatan adalah 180 derajat. jangan coret-coret. Ya. Nah, satu lagi. Yang keempat adalah Diagonal. nah, iya. Kedua diagonalnya saling membagi Dua. sama panjang. Oke, kita satu-satu ya. Satu-satu. Dari yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Kita patokan ke yang sebelah kanan ya. Oke. Nah, di sini kasih tanda dulu ya. Sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan. Berarti di sini ada sisi mana? AB itu berhadapan dengan sisi DC. AD dan DC itu berhadapan. Ya. Nah, maka
dari sini itu diketahui AB itu sama dengan DC dan mereka AB sejajar dengan DC, sejajar. Ya. Jadi mereka itu yang berhadapan. Mereka itu sejajar dan sama panjang. Ya. Begitu juga yang satunya, ya, yaitu AD dan BC itu berhadapan, ya. Akibatnya mereka adalah pertama dia sejajar, terus satunya lagi mereka juga sama panjang. Ya, ini sama kayak pada persegi panjang dan persegi, ya. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Ya. Kayak di sini aneh mau kasih keterangan di sini berarti seperti ini aja. Ini 2. Seperti ini, ya. Oke. Sama panjang dan sejajar. Terus yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Oke, perhatikan mana warnain hijau. Perhatikan. Sudut yang di sini, perhatikan. Nah, sudut yang di sini, sudut A itu besarnya sama dengan sudut yang C. Sama. Ya. Besarnya sama. Berarti Anda bisa tulis di sini sudut yang A itu besarnya sama dengan sudut yang C. Karena dia sudutnya berhadapan. Ya. Saling berhadapan. Satunya lagi sudut yang di B, ya, sudut yang di B itu sama dengan sudut yang D, sama besarnya. Sudut B itu sama dengan sudut D. Oke. Nah, kalau yang pada persegi panjang itu kan semua sudutnya besarnya sama, ya. Kalau di sini hanya yang berhadapan. Ya. Oke, terus satu lagi tentang Berdekatan. yang ketiga, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan. Oke, berdekatan itu maksudnya bagaimana? Ya, berarti yang sebelahan. Jadi A itu dekatnya dengan B, dekatnya dengan D. Ya, jadi di sini misalkan kita bilang sudut A. ABD. Sudut A dan sudut B itu kalau antum jumlah itu adalah 180 derajat. Ya. Terus sudut A dengan sudut D ini kan masih berdekatan juga. Kalau antum jumlah juga 180 derajat. Begitu juga yang lain. Nah, Anda tulis gini di sini pakai warna apa? Merah dulu nih, perhatikan, ya. Sudut A ditambah sudut B itu 180 derajat. Jadi berdekatan, ya. Terus yang dekatan lagi, sudut A itu berdekatan juga dengan sudut D. Itu 180 derajat. Yang lain, yang belum ditulis, sudut B itu berdekatan dengan sudut C 180. Yang satunya lagi, sudut C itu berdekatan dengan sudut D. Nah, itu maksudnya. Pokoknya yang berdekatan, maksudnya bersebelahan, ya. Itu mereka jumlahnya adalah 180 derajat. Ya. Itu, ya. Jadi antum misalkan diketahui sudut C misalkan 85, terus ditanyakan sudut yang B. Ya udah tinggal 180 kurangi yang sudut C. Ya, karena mereka jumlahnya 180 derajat, ya. Oke. Kalau yang ini depannya antum bisa mungkin depan itu di sini bahasan adalah berhadapan, itu sama besar. Oke. Ya. Terus yang keempat, kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang, ya. Di sini aneh untuk yang pertama mungkin aneh bedain, ya, biar
kelihatan. Oke. Membagi 2 sama panjang, berarti sini dengan sini itu sama. Terus yang biru misalkan sini dengan sini itu sama. Ya. Dan di sini nggak ada keterangan bahwa panjang kedua diagonalnya sama panjang, enggak. Ya, berarti panjangnya beda. Nah, cuma di sini membagi 2 sama panjang. Ya, oke. Misalkan di titik perpotongan kedua diagonal ganti dengan titik O, ya. Maka di sini bisa kita tulis di bawah ya. AO itu sama panjang dengan OC. Terus dan satunya lagi yang apa? Diagonal yang biru, yang warna biru itu BO sama dengan OD. Tapi di sini nggak berlaku AO sama dengan BO, enggak. Ya, nggak mesti karena ini nggak ada keterangan kedua diagonalnya sama panjang. Beda dengan pada persegi panjang dan persegi yang mereka itu benar-benar sama panjang kedua diagonalnya. Ya. Oke, kalau jajar genjang beda. Oke, itu sifat-sifatnya. Ya, ada yang mau tanya tentang sifat-sifat? Kira-kira bisa? Ini pagi-pagi masih pada diem ini, ngantuk? Yoi. Nah. Lagi nyalurin otaknya tadi. Masuk Nah, YouTube, Mak. tadi habis subuh udah bangun. Oke ya, jadi jajar genjang itu seperti ini. Ya, dari bentuknya antum mungkin sudah tahu. Jadi sama aja kayak persegi atau persegi panjang, ya. Yang antum miringin sisi kanan kirinya, ya. Kanan ke kiri gitu ya. Atau yang bawah atas bawahnya antum miringin kanan ke kiri ya. Itu jadi bentuk jajar genjang. Ya, sifat-sifatnya ada yang sama itu. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Terus sudut yang ada pada depan itu sama besar. Sudut yang deket-deketan atau sebelah-sebelahan itu adalah jumlahnya 180 derajat. Diagonalnya itu terbagi 2 hasil dari perpotongan kedua diagonal. Ya, terbagi 2-nya sama panjang. Tapi kedua diagonalnya tidak sama panjang ya. Jangan salah paham di situ. Ya, oke. Kalau Saat diagonal itu yang garis lurus itu saat yang di tengah itu yang X itu. Iya, yang AC sama BD itu garis lurus. Garis lurus jadi diagonal. Diagonal. Bahasanya apa ya? Melintang gitu ya. Ya, melintang kan? Ada ujung Jadi kanan ke ujung. A ke C, B ke D ya. Nanti di situ perpotongan. Kita lanjut. Nah, sini Ane mau gambarkan lagi di apa tadi namanya? Dari genjangnya. Ya. Kalau kurang bagus ya. Ini jajar genjang Ane namain A, B, C, D. BCD ya. Nah, kita ke bagian luas ya. Kalau keliling ya tinggal antum jumlahin aja. Ya. Ya, jumlahin aja ya. Keliling ini prinsipnya sama kayak pada persegi panjang. Ya. Ya. Cuma di sini kita nggak bisa namain ini panjang, ini lebar gitu kan. Karena ya nanti takut jadi rancu ya.
Ya, untuk keliling apa ya bilangnya? Ya udah tinggal di ini aja sih kalau keliling ya. Di sini kalau Anda melihat di buku itu nggak ada keterangan secara resmi ya bahwa keliling itu harus seperti apa pada persegi pada jari genjang ya. Jadi keliling yaitu antum jumlahin aja ya semua sisinya ya langsung aja. AB tambah C. Tambah CD tambah DA. CD Nah, tambah karena di sini ada yang sama yaitu AB dan D, maka antum bisa miripkan dengan persegi panjang. Jadi misalkan di sini 10, otomatis ini 10 ya, sini 5. Berarti tinggal sisi yang panjang sama yang miring ini, yang alas sama yang miring, antum jumlahin kali 2, nggak bisa. Ya, pada prinsipnya untuk kelilingnya ini sama dengan persegi panjang. Ya. Oke, prinsipnya sama dengan persegi panjang. Bisa antum pakai 2 kali P tambah L ya. Yang penting antum tahu ini adalah jari genjang bukan persegi panjang ya. Biar nggak nyari-nyari lebarnya yang mana gitu. Panjang yang mana? Ya, antum harus tahu. Oke, sekarang kita lebih ke area luas ya. Bagaimana luasnya? Nah, di sini untuk luas kita ada penamaan yang mungkin sedikit berbeda ya. Kita kasih nama ini sebagai alas ya, atau kita tulis sebagai A kecil. ala 5. Ya, alas. Alas ya. Oke, alas. Ya, bisa ditulis dengan A kecil. Terus di sini kita juga ada penyebutan tinggi. Ya. Penyebutan tinggi. Nah, tinggi ini itu dari mana? Perhatikan, kalau antum udah baca, antum tahu harusnya. Tinggi ini adalah kita ambil dari kita buat sebuah garis ya dari satu sisi ke sisi yang di hadapannya secara tegak lurus. Ya. Tegak lurus. Kemarin udah pernah sampaikan apa itu tegak lurus? Tegak lurus? Apa itu tegak lurus? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tegak lurus. Tegak Tahu, lurus. kan belum pernah dijelasin. Pernah. Iya, Pak. Tegak lurus. Gimana? Tegak lurus. Tegak lurus itu ketika kita membuat garis tegak lurus itu maksudnya perpotongan atau sudut yang terbentuk dari garis lurus itu dengan alasnya ya itu adalah 90 derajat atau membentuk sudut siku seperti ini ya. Jadi ini sudut yang terbentuk adalah siku. Nah, itu namanya ini disebut sebagai tinggi. Kalau antum buat garisnya seperti ini, misalkan itu nggak disebut dengan tinggi. Miring. Karena miring. Jadi harus benar-benar lurus, tegak lurus. Berdiri tegak ya. Nah, berdiri tegak itu namanya tegak lurus ya. Walaupun antum bikinnya di sini, misalkan ngukurnya di sini. Bikinnya di sini. Seperti ini pun, ini boleh. Ini tetap dihitung sebagai tinggi. Yang penting ini bentuknya ini siku-siku. Ya, ketika segini siku-siku otomatis ini juga siku-siku. Itu boleh. Ya. Cuma di sini lebih sering kita menggambarkannya pas di ujung yang belok ini, yang apa? Biasanya kita buatnya seperti ini. Ya. Oke, ini juga disebut dengan tinggi. Ya. Bahkan ada yang buatnya di sini, nah, perhatikan. Buatnya itu di sini. Nah, ini bentuk siku-siku, ini juga tinggi. Sama ya. Mau membuatnya di arah mana, tinggi ini pun bisa. Misalkan ada yang buatnya di sini ngukuk. Ada keterangan seperti ini ya. Ini siku-siku. Ini juga disebut sebagai
tinggi. Ya, pokoknya tinggi ini adalah yang posisinya garis itu tegak lurus, ya, atau bisa kita bilang jarak yang paling dekat, ya, antara ini sama ini. Ini jarak, ini kan berubah jarak ya. Ya. Tapi ini jaraknya kita buatnya dengan garis tegak lurus, ya, tegak lurus. Itu udah jarak paling dekat, ya, antara sisi yang berhadapan. Terus kalau gambar jajar genjangnya seperti ini gimana? Nah, kalau gambar jajar genjang seperti ini, nah. Nah, ini tetap jajar genjang ya, cuma jajar genjangnya jajar genjang berdiri gitu. Ya, posisinya agak sedikit berbeda. Nah, ntar mungkin Anda yang gambarkan yang lebih jelas miringnya gimana ya. Nah, misalkan seperti ini. Ya, misalkan Anda punya jajar genjang seperti ini. Ya. Nah, terus cara mencari tingginya bagaimana? Ya. Cara mencari tingginya bagaimana? Boleh antum ibaratkan ini sebagai alas, tingginya yang segini. Ya, ini tegak lurus ya. Ini Yang ini yang nah, ini juga boleh. Ya, jadi antum udah putar ya. Ini Anda anggap ini sebagai alas juga boleh. Silakan. Tapi kalau misalkan ada yang menganggap ini sebagai alas, maka tingginya adalah dia harus bisa membuat garis yang tegak lurus. Tegak lurus ini jatuhnya tuh di sini dia itu siku-siku. Ya. Walaupun garisnya kelihatannya miring ya, tapi karena emang bentuknya miring, ini siku-siku. Ya, ini sebagai tinggi. Nah, itu kalau bentuknya miring. Ini sebagai alas, ini tinggi. Ya. Nah, atau kalau antum lihat di buku, itu yang bentuk yang paling umum, misalkan seperti ini ya. Seperti ini. Ini lama digambar. Nah, seperti ini. Maka garis tinggi itu ini. Misalkan ketika di sini bentuk 90 derajat ya, siku-siku, itu baru ini sebagai tinggi ya. Ini sebagai alas. Oke, cuma yang paling normal yang di atas yang pertama digambar ya. Ya. Terserah untuk mau model gimana ya. Oke, nah ini tentang tingginya. Berarti sekarang luasnya. Oke, perhatikan. Untuk luas, coba perhatikan. Kalau aneh, ini kan tadi kita ini jajar genjangnya ya, kelihatan kan? Begini jajar genjang. Nah, untuk menghitung luasnya itu kan kita coba gini. Nah, ini yang aneh arsir. Nah, sedangkan yang aneh arsir merah ini kan masih bagian dari jajar genjang. Ini posisinya aneh tuker atau aneh copot, ya. Aneh kasih nama apa nih biar enak? A, B, C, D, misalkan ini P sama Q deh, ya misalkan. Nah, antum perhatikan coba segitiga APD itu bisa kita copot posisinya pindah ke segitiga misalkan di sini PQR. Nah, ke segitiga BRC. Nah, ini itu bisa kita pindah ke sini. Nah, ketika kita yang merah ini kita pindah ke yang sini, ya, maka
bentuknya itu menjadi persegi panjang. Persegi panjangnya jadi di sini dari P, D, terus ada C, ada R. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini yang tadi aneh arsir hijau, yang ini yang arsir merah. Yang pindahan itu. Nah, antum lihat sekarang. Dari sini itu jadi apa? Jadi bentuk apa ini? Persegi Panjang. Persegi panjang. Jadi bentuk persegi panjang. Nah, maka untuk urusan luas, persegi panjang itu cara ngitungnya gimana? Luas persegi panjang? 2 kali P tambah L. Luas. Panjang kali lebar. Panjang kali Iya, P kali L. Berarti yang di sini dengan yang Di situ. nah, panjang kali lebar. Nah, tapi ini kan jajar genjang. Antum melihat jajar genjang di sini. Panjang yang di sini PR itu kan sama panjang dengan DC. Nah, DC itu kan panjangnya sama dengan AB ini yang sebelumnya. AB. Ya. AB itu adalah Alas. Ya, berarti itu panjangnya ini sama dengan alas, berarti ini juga alas. Oh. Nah, jadi di sini alas, terus di sini apa yang sebelah kanannya? RC itu apa? Tinggi. Berarti luasnya adalah alas Kali tinggi. Udah selesai. Oke ya. Ini L-nya kegedean nih. Ya. Ini tinggi. Berarti luas adalah rumusnya alas kali tinggi. Nah, ini luas jajar genjang. Nah, alas kali tinggi. Ya. Alas kali tinggi. Oke, kalau Anda mau gambarkan lagi, jadi jajar genjang alas kali tinggi. Ya. Jadi kita harus cari tahu alasnya, terus kita cari tahu tingginya. Ya. Yang mungkin yang paling banyak adalah diketahui alasnya, terus ada juga. Ada mau tanya? Ini jajar genjang ya. Jajar genjang. Luasnya ini ya. Alas kali tinggi. Ya. Yang penting Anda tahu alasnya itu yang mana, tinggi yang mana. Ya. Kalau alas insya Allah menentukannya mudah. Ya. Maksudnya kelihatan banget ya alas yang di bawah. Ya. Terus tinggi ya itu ya yang harus bentuknya tegak lurus ya atau yang di tinggi samping. Ya itu tentang jajar genjang. Oke. Ada mau tanya? Jajar genjang? Enggak. Kalau enggak, Anda lanjutin nih. Ya. Anda lanjutin ke belah ketupat. Ya. Antum kalau tahu ketupat yang pakai janur kuning itu, yang ketupat Lebaran,
Gini kan? Oh tahu Ustaz. Ini ada ininya. Nah, bentuk ini ya. Ini adalah bentuk belah ketupat. Ya. Belah ketupat. Kalau di buku kalian belah ketupat ini adalah gabungan dari dua segitiga sama kaki yang kongruen. Yang dibentuk dengan mengimpitkan alasnya. Jadi gabungan dua segitiga yang kongruen. Anda bisa gambarkan seperti ini. Misalkan ini sebagai cermin ya. Nah, terus Anda buat sebuah segitiga sama kaki. Antum tahu segitiga sama kaki? Tahu. Yang bagaimana? Yang kakinya lebih panjang. Kakinya lebih panjang. Enggak mesti, nak. Ya, mungkin. Nah, sama ya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ya. Jadi segitiganya ini adalah dua segitiga yang sama kaki. Sama kaki itu tandanya seperti ini. Itu maksudnya panjang kakinya sama. Dan dia kita duplikat ya. Kita buat yang sama persis. Tapi yang kita satukan adalah bagian alasnya. Ya. Jadi misalkan antum gunting nih ya, bikin di kertas misalkan segitiga sama kaki satu, ya, ukurannya bebas, yang penting sama kaki, ya, segitiga sama kaki. Setelah itu antum bikin segitiga yang sama, misalkan antum tumbuk di kertas, antum gunting, ya, itu kan nanti bentuk segitiga yang sama persis. Nah, segitiga yang sama persis ini, ya, kalau kita satukan bagian alasnya, ya, kalau ini kelihatan alasnya yang mana karena bukan yang sama kakinya ya. Kalau sama kakinya sebagai kakinya, yang bagian alasnya kita satukan. Ya, itu akan bentuk jadi belah ketupat. Ibarat kata ini sebagai alas ya. Nah, ini sebagai alas. Segitiganya kongruen, sama persis. Kongruen itu adalah sama persis. Kalau di buku kalian kongruen itu dikasih keterangan sama dan sebangun. Nah, itu nanti pelajaran kelas 9. Ya. Kalau nggak salah kelas 9 ya, nanti bisa tanya ke Rafli yang kakaknya kelas 9. Ya, ada namanya segitiga kongruen. Ya. Nah, itu adalah bentuk dari belah ketupat. Nah, sekarang sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifatnya. Yang pertama, nah, semua sisinya sama panjang. Oke, sama panjang ya. Kenapa sama panjang? Karena tadi belah ketupat ini dibentuk oleh dua segitiga sama kaki yang dihimpitkan alasnya. Segitiga sama kakinya ini sama persis, ya, kongruen. Jadi orang satu segitiga aja kakinya udah sama, ya, kaki kanan kirinya sama. Terus dibuat segitiga yang sama, cuma dibalik ya, dihimpitkan alasnya, maka keempat sisinya udah jelas sama panjang, ya. Nah, terus kedua, setiap
Sudut-sudutnya sama sudut yang berhadapan itu sama besar dan dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Oke, yang berikutnya adalah kedua diagonalnya membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Ya. Ya, Anda buatkan lagi apa namanya? Belah ketupat. Foto-foto. Anjir. Nanti ya. Nah, misalkan Anda punya belah ketupat A, B, C, D. Oke, semua sisinya sama panjang. Berarti ini sama panjang semua. Ya. Panjangnya sama semua. Bisa Anda tulis menjadi AB itu sama panjang dengan BC, sama dengan DCD, sama dengan DA. Semua sisinya sama panjang. Ini mirip banget pada persegi. Terus sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Nanti perhatikan di sini. Sudut yang A dengan sudut yang C itu sama besar. Jadi bisa Anda tulis sudut A itu sama dengan sudut C. Terus sudut yang ini B itu besarnya juga sama dengan yang D. Rijal kemana Rijal? Setio. Nah, sudut yang B itu sama dengan sudut yang berhadapan sama besar dan ada dan-nya di sini. Dan dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Maksudnya bagaimana? Ya. Jika Anda punya diagonal di sini, diagonal yang ini dulu, ya. A, C, ya. Sekarang Anda punya diagonal AC, ya. Maka, ya, besar sudut yang di sini nih, yang di sini dengan yang di sini itu sama besar. Ya. Terus otomatis yang di sini dengan sini juga sama besar. Ya. Dari sini bisa Anda tuliskan adalah sudut yang BCA itu besarnya sama dengan sudut yang BAC sama dengan sudut yang DCA sama dengan sudut yang DAC. Ini pokoknya yang Anda titik warna pink ini besar sudutnya semuanya sama. Ya, semuanya sama.
Yang di sini sama di sini sama. Di sini dengan sini sama, ya. Ini dengan ini juga sama. Ya. Semuanya sama. Sudut yang aneh tandain warna pink itu sama besar. Jadi ada 4 sudut yang sama besar di situ. Hasil dari karena sudut A dan sudut C dibelah oleh diagonal AC. Nah, sekarang berarti ini sama kayak pada persegi. Nah, cuma bedanya kalau persegi semuanya itu 45 semua ya. Yang di sini-sini juga nanti ya. Oke, di sini aneh warna apa nih? Merah. Nah, diagonal yang satunya lagi. Diagonal BD itu juga dia membelah menjadi 2 sama besar ya. Jadi sudut yang di sini ada tandain silang. Ini di sini dan di sini itu semuanya juga sama besar. Ya. Sama besar. Tat, izin ke toilet, Tat. Oke. Perlu mungkin di sini Anda tuliskan bahwa sudut B ya, sudut A B D itu sama dengan sudut A D B juga sama dengan sudut C B D sama dengan sudut C D D. Ini keempat sudutnya sama. Ya, yang aneh kasih tanda silang ini, silang kecil X gitu, itu besarnya sama. Oke. Terus yang satunya lagi itu adalah kedua diagonalnya membagi 2 sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Berarti ini dengan sini itu sama panjang. Dan yang satunya sini dengan sini juga sama panjang. Dan hasil dari perpotongannya ini kan di sini dipotongnya ya. Dia adalah berpotongan tegak lurus alias sudutnya di sini semuanya adalah siku-siku. Oke, itu adalah belah ketupat. Belah ketupat ini kalau Anda bilang itu mirip dengan persegi. Cuma bentuknya ada yang miring. Ya. Ada beberapa yang sangat mirip, ada yang beda. Ya, itu tentang belah ketupat. Ada yang mau tanya? Belah ketupat? Belah ketupat? Ada yang mau tanya? Mana screenshot dulu, Ustaz. Ya. Nah. Oke, terus sekarang bagian sekaligus nih sekalian ya, keliling sama luas. Untuk kelilingnya ya, itu karena semua panjang sisinya sama panjang, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. Udah gitu aja, 4 kali sisi. Ini alasannya karena ini. Semua sisinya sama panjang, maka kalau udah ketemu nih sisinya 1 tinggal kalikan 4. Itu kelilingnya. Terus kalau luasnya, luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Ya, bisa Anda tulis seperti ini, nah. Diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Atau penulisannya Anda bisa tulis seperti ini. Luas itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali sama aja. Nah, ini sama. Kayak naik
Kotakin warna merah ya. Ini keliling. Terus ini luas. Ya, ini juga luas, sama. Oke. Gitu ya. Jadi kalau pada belah ketupat, kalau untuk mencari keliling kita cukup punya satu sisi ya udah kawan semua langsung. Nah, kalau luas yang kita butuhkan adalah diagonal. Ya, yang kita butuhkan adalah diagonal. Ya. Terus kenapa kok itu dibagi dua? Nah, mungkin bisa gambarkan di setelahnya. Begini nah. Nah, kenapa kok itu dibagi dua luasnya? Diagonal 1 kali diagonal 2. Sekarang ini nah, seperti ini misal. Nah, misalkan ini ada belah ketupat ya. Belah ketupat ini kita punya diagonal. Nah, misalkan yang biru itu sebagai diagonal 1, ya. Yang hijau sebagai diagonal 2. Nah, kenapa kok ini harus dikali? Ya. Kali, ya. Ya. Perhatikan, kalau misalkan aneh geser yang hijau misalkan. Aneh geser ke atas. Jadinya seperti ini. Ya. Terus yang biru misalkan aneh geser ke sebelah kanan. Misalkan jadi seperti ini. Nah, ini yang D1, ini yang D2. Nah, oke. Dari sini ya, misalkan ini seperti ini ya. Itu jadi bentuk yang persegi panjang. Nah, kalau jadi seperti ini, Antum bisa lihat. Maka luas yang bisa dicari adalah panjang kali lebar atau diagonal 1 kali diagonal 2. Itu jika bentuknya full segini. Nah, tapi di sini Antum lihat. Sana izin minum obat. Oh ya, yang dicari itu kan yang cuma dalam ini. Nah, di sini. Nah, Antum lihat, perhatikan. Antum lihat nih. Setiap ini bentuknya persegi apa? Bentuk ya, mau persegi panjang gitu ya. Ini juga sama, ada 4 di situ. Antum bisa lihat ada 4 persegi panjang dan yang di sini itu luasnya sama dengan yang ini. Ini juga luasnya yang sini luasnya sama juga dengan sini. Terus yang di sini luasnya juga sama dengan yang di sini. Terus yang di sini juga luasnya sama dengan yang di sini. Oke. Antum bisa lihat ada 4
persegi panjang ya, atau 4 segi 4 di situ, 4 segi 4 kecil, yang masing-masing luas yang mau dihitung adalah ternyata separuhnya. Separuh dari keempatnya. Itu menunjukkan bahwa untuk mencari yang di dalam sini yang hanya diarsir itu adalah setengah dari persegi panjang yang ada di situ. Ya. Itulah kenapa rumusnya itu menjadi rumus luasnya adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Nah, itu alasannya. Ya, kalau antum pengen tahu kenapa dibagi 2. Ya, dan kenapa yang dihitung adalah pakai diagonal. Karena seperti ini alasannya. Oke ya, semoga bisa mengobati, mungkin ada yang penasaran ya.